Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sherina Zakia Syarifah, perwakilan dari kelompok 5. Di sini saya akan memaparkan mengenai pencapaian keberhasilan dakwah Persatuan Islam. Persis didirikan secara resmi pada hari Rabu tanggal 1 Syafar 1342 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 12 September 1923 di Bandung oleh sekelompok orang beragama Islam yang berminat dalam studi dan aktivitas keagamaan yang dipimpin oleh Haji Zamzam dan Haji Muhammad Yunus. Dengan demikian, sebagai organisasi formal yang berdiri secara resmi, maka Persis telah merupakan suatu wadah organisasi dari umat Islam. Nama Persatuan Islam itu diberikan dengan maksud mengarahkan ruh ijtihad dan jihad, berusaha dengan sekuat tenaga untuk mencapai harapan dan cita-cita yang sesuai dengan kehendak organisasi. Kehendak organisasinya yaitu Persatuan Pemikiran Islam, Persatuan Rasa Islam, Persatuan Usaha Islam, Persatuan Suara Islam. Bertitik tolak dari Persatuan Pemikiran, Rasa, Usaha, dan Suara Islam itu, maka jamiah atau organisasi itu dinamakan Persatuan Islam atau Persis. Para pendiri Persis mendirikannya bukan disebabkan oleh karena masyarakat membutuhkannya, tetapi karena sesungguhnya masyarakat Islam Indonesia ketika itu tidak membutuhkan suatu perombakan tatanan kehidupan keislaman, sebab mereka telah tenggelam dalam bius taklid, juhud, khurafat, bid'ah, takhayul, serta syirik. Oleh karena itu, Persis tidak berdiri atas kebutuhan masyarakat sebagaimana masyarakat jahiliyah tidak membutuhkan kedatangan Nabi Muhammad SAW yang hendak mengubah mereka, sehingga mereka memusuhi dan menghina dan mengancamnya. Persis didirikan karena diperlukan keberadaannya, sebagaimana kedatangan Rasulullah SAW diperlukan sebagai pemberharu dan perombak masyarakat jahiliyah. Persis berdiri di atas dasar landasan kewajiban akan tugas ilahi untuk mengangkat umat dari jurang kemandegan berpikir, dari ketutupan pintu istirahat selama zaman kolonial Belanda. Sejak awal berdirinya, Persis mengikhtiarkan memiliki berat perjuangan pada penyebaran dan penyiaran paham dan aliran Quran Sunnah kepada masyarakat kaum muslimin. Dari bukan untuk memperbesar atau memperluas jumlah anggota dalam organisasi, Persis secara aktif membersihkan Islam dari paham-paham yang tidak berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi, terutama yang menyangkut akidah dan ibadah, serta menyuruh umat Islam supaya berjuang atas dasar Al-Quran dan Sunnah. Persis secara aktif menentang dan melawan setiap aliran dari gerakan anti-Islam yang hendak merusak dan menghancurkan Islam di Indonesia. Karena itulah segala aktivis dan perjuangannya ditekankan pada usaha menyiarkan, menyebarkan, dan mengembangkan paham Al-Quran dan As-Sunnah. Tujuan dan cita-cita Persis diwujudkannya dalam rencana jihad sebagaimana tercantum dalam Quran Asasis Qaum Asasis Anggaran Dasar Persis bab 2 pasal 1 tentang rencana jihad umum sebagai berikut. 1. Menggalikan kaum muslimin kepada pimpinan Al-Quran dan As-Sunnah. 2. Menghidupkan mahwal jihad dalam kalangan umat muslim. 3. Membasmi bid'ah, kufarat, takhayul, syirk dan syirik dalam kalangan umat Islam. 4. Memperluas tersiarnya tabligh dan dakwah Islamiyah kepada segenap lapangan masyarakat. 5. Mengadakan, memelihara dan memakmurkan masjid serta menghilangkan dari yang langgar tempat ibadah lainnya untuk mencapai peribadatan umat Islam menurut sunnah Nabi yang sebenarnya menuju kehidupan takwa. Sedangkan rencana jihad khususnya terdapat di dalam Qanun Asasi bab 2 pasal 2 sebagai berikut. Yang pertama, membentuk Hawariyun Islam yang terdiri dari mubalighin dan mubalighot dengan jelas mempertajam serta memperdalam pengertian mereka dalam soal dari ajaran Islam.
Dan untuk yang kedua yaitu mendidik dan membentuk anggota dan warga Persis supaya menjadi uswatun hasanah bagi masyarakat di sekelilingnya. Dan untuk yang ketiga yaitu mengadakan tentangan atau perlawanan terhadap aliran yang mengancam hidup pada keagamaan umumnya dan hidup keislaman pada khususnya, seperti paham materialisme, ateisme, dan komunisme. Dan untuk yang keempat yaitu melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar dalam segala ruang dan waktu, dan melawan golongan musuh-musuh Islam dengan cara yang sepadan sesuai dengan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Persatuan Islam. Persis itu singkatan dari Persatuan Islam, di mana yang dicapai saat ini adalah pendidikan. Karena target yang utama dalam dakwah Persis ini, mereka mendirikan lembaga pendidikan. Agar apa? Supaya bisa mendidik generasi-generasi mereka itu supaya mengetahui apa akidah, apa ibadah, apa syariah. Dan sebelum berdirinya lembaga ini, mereka berpatokan sama Al-Quran dan hadis. Jadi jangan salah paham dulu kalau Persis itu, terkadang kita sebagai umat NU kan agak gimana gitu ya, Persis alirannya Syiah gini, bid'ah gitu kan ya. Makanya saya di sini akan mengklarifikasikan bahwasanya Persis itu tidak seburuk apa yang kita pikirkan. Mereka juga berpatokan dengan Al-Quran dan hadis gitu, tapi lebih mungkin bagi kita yang tidak mengetahui hukum-hukum tersebut, mungkin mereka ada condong lebih mengikuti imam yang kita tidak tahu gitu loh. Makanya dari itu intinya kita tetap jaga toleransi dalam umat beragama, karena segala sesuatu itu terjadi memang berdasarkan konsekuensinya, sebagaimana lakum dinukum waliyadin. Intinya kita tetap jaga persaudaraan, tidak boleh memandang siapa golongan antara Syiah, Persis, terus Muhammadiyah, NU. Intinya kita tetap bersatu karena kita sama-sama ingin mengembangkan Islam menjadi dakwah Islam yang satu dan utuh. Lalu yang kedua adalah dakwah. Nah, dakwah dalam pengertian yang khas dan konvensional sudah dilakukan oleh Persis. Dalam muktamar sekarang, selain Persis harus terus berusaha melakukan berbagai perubahan dalam kebijakan dakwahnya, Persis juga melakukan manajemen modern dalam program-program dakwahnya, antara lain dengan memanfaatkan teknologi informasi yang canggih saat ini. Dalam jangka pendek, selain Persis mempersiapkan diri untuk memasuki cyber dakwah ataupun dakwah lewat internet, Persis juga memaksimalkan sarana dakwah yang sudah dimiliki, misalnya majalah risalah ataupun surat kabar dan lain sebagainya. Khusus untuk majalah risalah ini dilakukan perombakan personal dan instruksional agar dapat berfungsi optimal dan betul-betul menjadi sarana dakwah jamiah, mengingat perannya yang masih cukup efektif untuk kalangan masyarakat tertentu. Dalam publikasi dakwah, sejumlah buku juga ditulis untuk merangsang pembaruan-pembaruan dalam praktik religius kontemporer yang dianggap salah oleh anggota-anggota Persis. Misalkan praktik-praktik yang dijelaskan dalam kitab Talqin Orang Web. Selain itu, masalah ekonomi pun tidak luput dari perhatian Persis. Meskipun tidak secara khusus mengkajinya, buku-buku yang berjudul Kitab Riba dan Risalah mengenai riba ini digunakan untuk menjelaskan secara lengkap posisi Persis mengenai masalah bunga dan rente yang kemudian ramai didiskusikan oleh umat Islam pada tahun 1930-an yang disebabkan munculnya praktek ekonomi melalui bank, tabungan-tabungan, rekening-rekening, dan asuransi. 3. Pemikiran Islam. Dalam gerakan permunian, ajaran Islam pada awalnya dilakukan dengan isu-isu kontroversial yang bersifat gebrakan. Dalam usaha pembaruan pemikiran di kalangan umat Islam dengan pendekatan yang lebih polemik dan mengundang kontroversi waktu itu. Oleh karena itu, ketika organisasi ini baru berdiri 3 tahun, telah menimbulkannya reaksi keras dari kalangan Islam tradisional yang kemudian pada tahun 1926
mendirikan organisasi Nahdlatul Ulama, yang artinya kebangkitan ulama. Tampilnya Persis dalam kelompok modernis pada pencaturan gerak pembaruan Islam Indonesia merupakan jawaban atas tantangan kondisi umat Islam yang terbelenggu oleh huparat, bid'ah, tahayul, syirik, serta pemahaman yang menyesatkan. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.